Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai hubungan intermediary liability dengan perdagangan elektronik. Dalam konteks online, tanggung jawab perantara muncul ketika aktivitas melanggar hukum satu orang diotorisasi oleh orang lain. Dan akibatnya aktor sekunder tersebut bertanggung jawab atas aktivitas para aktor utama. Berbeda dengan dunia offline, di mana sebagian besar aktivitas online memerlukan perantara untuk memfasilitasi komunikasi atau interaksi lainnya antara pengguna internet. Perantara biasanya mudah diidentifikasi dan ditemukan, dan secara luas dianggap berada di posisi terbaik untuk mengontrol aktivitas pengguna internet. Pemerintah dan lembaga penegak hukum semakin beralih ke perantara untuk mengatur kegiatan online. Internet, metode yang paling umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk mengatur aktivitas online melalui perantara adalah dengan membuat perantara tersebut secara langsung bertanggung jawab atas aktivitas online orang lain yang melanggar hukum, atau dengan mewajibkan perantara tersebut untuk memblokir akses ke atau menghapus akses ke jaringan internet. Dalam hal ini, yang dikategorikan sebagai perantara adalah sebagai berikut. Lembaga keuangan seperti bank dan perusahaan kartu kredit yang memfasilitasi pergerakan dana melalui internet. Kemudian, mesin pencari yang membantu pengguna internet untuk menemukan konten spesifik di internet. Ketiga, operator portal web dan papan buletin. Keempat, universitas. Dan yang kelima, operator situs web. Selain itu, yang dapat dikategorikan sebagai perantara antara lain, host konten, ruang obrolan dan operator milis dan moderator, operator rumah lelang online dan tempat pasar yang memfasilitasi pengenalan pembeli dan penjual, platform jejaring sosial, pengembangan atau distribusi perangkat lunak, perusahaan dan direktur perusahaan, majikan, dan karyawan. Di negara Australia, tanggung jawab perantara diatur berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1968, di mana dua bagian utama dari undang-undang yang memperkenalkan ketentuan ke dalam Undang-Undang Hak Cipta yang secara khusus berkaitan dengan tanggung jawab perantara internet atas pelanggaran hak cipta adalah Undang-Undang Amandemen Hak Cipta tahun 2000 dan Undang-Undang Implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas tahun 2004. Tujuan utama dari Digital Agenda Act adalah untuk memastikan bahwa Undang-Undang Hak Cipta terus mempromosikan upaya kreatif, sementara memungkinkan akses yang masuk akal ke materi hak cipta di internet dan melalui teknologi komunikasi baru. Salah satu reformasi kunci yang diperkenalkan oleh Digital Agenda Act adalah untuk memperkenalkan hak baru untuk mengkomunikasikan sebuah karya atau materi lainnya kepada publik. Pasal 22 ayat 6 Undang-Undang Hak Cipta ini menyatakan bahwa sehubungan dengan komunikasi kepada publik, orang yang menentukan konten komunikasi adalah orang yang dianggap telah melakukan komunikasi tersebut dan bukan dari komunikasi tersebut. Seorang perantara internet akan dianggap bertanggung jawab atas tindakan langsung pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain di mana perantara tersebut. Pertama, memiliki hak dan kemampuan untuk mengawasi tindakan pelanggar utama. Dan yang kedua, menerima manfaat keuangan langsung dari kegiatan yang dilanggar. Selanjutnya, pada tanggal 23 Oktober tahun 2007 yang lalu, pemerintah Amerika Serikat telah mengumumkan proposal dari Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, dan 27 negara anggota dan Swiss untuk menegosiasikan perdagangan anti pemalsuan yang lebih murni. Perjanjian ini untuk menetapkan standar baru penegakan hak kekayaan intelektual untuk memerangi tingkat tinggi perdagangan skala komersial di barang palsu dan bajakan di seluruh dunia dengan cara sebagai berikut. Satu, meningkatkan penegakan kerjasama internasional. Yang kedua, menetapkan praktek terbaik penegakan hukum. Dan yang ketiga, meningkatkan penegakan kerangka hukum. Sekian dan terima kasih.